يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Yang belajar nahwu mengetahui bahwa falanuhyiyannah ini lam di depan itu adalah lamut ta'kid, dan nun syaddah di belakang itu falanuhyiyannahu, nun syaddahnya adalah nun ta'kid tsaqilah yang menunjukkan penegasan berulang-ulang dari Allah. Sungguh pasti, tidak mungkin tidak, Allah pasti akan membuat hidupnya hayatan thayyibah, hidup yang thayyib, hidup yang baik bagi yang beriman dan beramal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti, tidak mungkin tidak, kami akan balas pahala perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Subhanallah, di dunia Allah kasih hidup yang baik, di akhirat Allah balas lebih baik dari apa yang diperbuat. Ini pasti, karena Allah menjaminnya dengan berulang-ulang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup yang baik itu bukan berarti dibuat kaya raya, bukan berarti punya banyak harta, punya kekuasaan yang hebat, bukan berarti bahwa dia menjadi orang yang sangat terkenal dan banyak follower. Karena berapa banyak kaya raya tapi menderita. Berapa banyak orang kaya bunuh diri. Berapa banyak orang yang terkenal akhirnya dia harus bunuh diri juga dengan nenggak obat-obatan dan yang semisalnya. Berapa banyak orang yang sedih karena dia menjadi orang yang terkenal. Karena memang hidup yang baik itu tidak identik dengan kekayaan, tidak identik dengan kekuasaan, tidak identik dengan popularitas, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal. Antum bisa melihat hidup yang baik, contohnya adalah, coba kita lihat perbandingan antara Fir'aun dan Musa alaihissalam. Kalau menurut kita hidup baik itu adalah kekuasaan, kekayaan, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal yang mengawal, maka yang pasti Fir'aun lebih baik hidupnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Namun yang Allah beri nikmat, yang kita diajarkan untuk terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kepada kami Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Dan seorang mukmin dia berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar perasaan manisnya iman ini terus ada di dalam hatinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Qum ya Bilal fa'arihna bis salah." Bangun wahai Bilal, sejukkan hati kami dengan salat. Sejukkan hati kami dengan salat. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tentram hatinya dengan melaksanakan ibadah salat, sedangkan dia setiap dikumandangkannya azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Di dalam salat kita bermunajat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Rabb kita. Bermunajat itu artinya berbicara dengan berbisik, kita merasa dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tenang ketika di saat ibadah itu
dia dekat dengan kekasihnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran jika orang-orang yang hatinya dekat dengan ibadah salat ini, dekat dengan rumah-rumah Allah, hatinya yang terpaut dengan rumah-rumah Allah ini, termasuk di antara hamba-hambanya yang diberikan naungan dan perlindungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dengan naungan dan perlindungannya. Sebagaimana sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepadanya, yang tidak ada di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan manisnya ibadah, terutama ketika mengerjakan salat. Maka jangan heran jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperpanjang salatnya sampai ketika salat malam disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, macam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan janganlah kamu bertanya panjangnya dan bagusnya salatnya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Sesungguhnya itu adalah berat, tidak mudah meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan menjalankan salat ini. Tidak gampang. Yang mudah bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati orang-orang mukmin, hatinya para sahabat radhiyallahu anhum. Muadz bin Jabal radhiyallahu an di akhir hayatnya beliau menangis dan beliau mengatakan innama abki, beliau mengatakan ma abki ala dunyakum, aku tidak menangisi dunia kalian yang bakal saya tinggalkan ini. Innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyami lailis syita wa muzahamatil ulama'i birrukab inda hilaqil dzikr. Sesungguhnya yang aku tangisi adalah hilangnya kesempatan, sudah tidak bisa lagi merasakan haus di siang hari untuk menjalankan ibadah puasa, sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat malam di waktu malam yang sejuk dan dingin, dan sudah tidak bisa lagi duduk di halakoh-halakoh majelis ilmu untuk mendapatkan faedah dari para ulama. Subhanallah, yang ditangisi oleh beliau adalah hilangnya kesempatan beribadah di dunia, yang mereka merasakan manisnya ibadah itu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Surga apa di dunia? Yang orang yang jika tidak memasuki kenikmatan surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk kenikmatan yang ada di surga di akhirat, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan sejuknya beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau menyebutkan dengan beserta beberapa sahabatnya, beliau mengatakan andai kata ahlul jannah itu rasanya seperti ini, itu sungguh adalah kenikmatan yang luar biasa. Sampai begitu dia merasakan manisnya ibadah. Andai kata ahlul jannah itu seperti ini rasanya, maka itulah nikmat. Sampaikan sahabatnya, beliau mengatakan bahkan andai kata raja-raja dan anak-anak raja itu tahu betapa manisnya, nikmatnya iman, niscaya mereka akan iri terhadap kita
dan pasti mereka akan menginginkannya, walaupun dengan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena hasad, karena iri terhadap nikmatnya iman yang ada di hatinya orang-orang yang beriman. Bahkan sebagian orang-orang saleh dari salafun saleh terdahulu mengatakan, masakinun ahlud dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha. Miskin penduduk dunia ini, miskin, kasihan sekali penduduk dunia ini. Berapa banyak dari mereka yang keluar dari kehidupan dunia, meninggal dunia, dan mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat yang ada di dunia. Ketika ditanya, wa ma atyabu ma fiha, apa hal yang paling nikmat yang ada di dunia ini? Maka mereka mengatakan, mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa dhikruhu, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya. Antum ingat di antara salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang biasa beliau baca dalam salat, di antaranya beliau meminta, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nazari ila wajhik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku meminta kepadamu perasaan rindu berjumpa denganmu dan nikmatnya melihat wajahmu tanpa ada gangguan yang mengganggu atau fitnah yang menyesatkan. Nabi SAW meminta, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah doa ini, Nabi SAW menggabungkan dua hal yang paling indah di dunia dan yang paling indah di akhirat. Tidak ada hal yang terindah di dunia, kata beliau, melebihi seseorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya perasaan merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, asyauqa ila liqa'i, rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah bukti cinta. Orang yang cinta Allah merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai sesuatu, merindukan yang dicintainya, berharap berjumpa dengan yang dicintainya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah bagi orang yang mencintai melebihi melihat wajahnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang itu. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan memiliki perasaan rindu berjumpa Allah, dan itu di dunia hal yang paling indah di dunia, dan tidak ada yang lebih indah di akhirat melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah yang dicintainya. Ikhwatal iman, maka dari situ kita memahami makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga hal, barang siapa yang memiliki tiga hal ini, tiga sifat ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tiga sifat yang ketika seseorang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja hal itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap apapun dan siapapun. Melebihi cintanya terhadap orang tuanya, melebihi cintanya terhadap anak-anaknya, melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Semuanya kalah dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Prioritas cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kecintaan yang benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan membuat seorang hamba dengan mudah melepaskan apapun dan siapapun jika itu harus dia lepaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Misalnya, dia memiliki pemahaman atau keyakinan yang salah tentang sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sadar bahwa cintanya terhadap Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap apapun, maka dengan mudahnya dia akan tinggalkan walaupun itu adalah ajaran dari nenek moyangnya turun temurun,
ajaran dari keluarganya, dari gurunya, dari syekhnya, jika itu benar-benar menyelisihi apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun dan siapapun yang ada di muka bumi. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencintai seseorang, tidak ada motivasi apapun di dalam mencintai orang tersebut kecuali Allah saja. Motivasinya dia mencintai orang itu Allah, bukan karena yang lain, bukan karena satu kepentingan, karena memang dia investor kita misalnya, karena dia partner kerja, karena dia satu suku, satu bangsa, satu keturunan, satu organisasi atau partai, satu kelompok, lah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah, ini berat. Mencintai seseorang karena Allah ini tidak berat, tidak mudah. Ini sangat berat. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada di antara umatku beberapa orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya. Allah letakkan mereka di tempat-tempat yang tinggi, mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada wa laysu minal anbiya'i walasyuhada. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi mereka yang begitu mulia membuat iri para nabi dan para syuhada. Padahal mereka bukan nabi, bukan syuhada. Sampai-sampai salah seorang Badu, seorang Arabi mengangkat tangannya dan maju, ya Rasulullah, laisu anbiya wala syuhada walakin yaghbituhumul anbiya wa syuhada ya Rasulullah. Sambil angkat tangan dia dari jamaah, dia maju ke depan. Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi membuat iri para nabi dan para syuhada. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa orang-orang itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketemunya karena Allah, pisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syaukani rahimahullah, ana memikirkan tentang hal ini, tentang hadis ini. Kenapa Allah memberikan kemuliaan sehebat itu? Padahal mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi membuat iri para nabi dan syuhada. Ternyata memang kata beliau bahwa mencintai karena Allah itu tidak mudah, tidak gampang. Saya perhatikan banyak orang yang mencintai satu dengan yang lainnya bukan karena Allah, tapi karena kepentingan. Anak mencintai orang tuanya karena kepentingan. Orang tua mencintai anaknya karena kepentingan. Saudara mencintai saudaranya karena kepentingan. Suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya karena ada kepentingan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan kemaslahatan dan kepentingannya itu, maka cinta akan terus terjadi, berlanjut. Namun ketika kepentingannya tidak dia dapatkan, sudah tidak ada lagi cinta. Ini yang terjadi. Tidak mudah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak ada motivasi lainnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Dan ini disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim, man kana an yulqa fin nar ahabba ilaihi min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyah. Bahwa lebih baik dia dibakar hidup-hidup ketimbang dia harus murtad menjadi Yahudi atau Nasrani. Ketika dia lebih memilih mati ketimbang dia murtad keluar dari dinul Islam. Hati yang seperti ini
hati yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya manisnya iman.